Apa kabar Anda semua? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat, tetap semangat. Bung Rocky, perdebatan atau debat calon presiden di Amerika memasuki babak yang sangat menarik ya. Ini ada dua kandidat, Biden dan Trump, yang satu dari Demokrat, satu Republik ini. Yang menarik ini sekarang ini akibat debat ini kemudian terjadi kekhawatiran luar biasa karena karena Biden kelihatan tidak perform gitu. Ada pemikiran di Demokrat untuk mengganti kandidatnya. Tetapi yang saya tertarik itu adalah media-media, bahkan membuat editorial seperti The New York Times misalnya, dia juga membuat editorial agar ya Biden diganti saja. Ini kok beda banget ya dengan apa yang terjadi di Indonesia ya. Satu soal bagaimana penyikapan publik terhadap debat, dan kedua posisi media ya, Bung Rocky. Itu saya bayangkan media-media Indonesia itu bikin petisi sama-sama untuk mempercepat pergantian presiden. Misalnya bahwa nggak usah lah nanti terlalu lama, Pak Jokowi udah lemdak tapi masih cawe-cawe kan. Itu yang menunjukkan di Amerika itu public opinion memang diulas secara tajam oleh persnya itu. Nggak ada pers di Amerika yang netral, semuanya menyebut independen. Independen artinya dia memilih sudut pandang itu, bukan disuruh netral. Kalau netral kan artinya ya Biden bagus, Trump Donald Trump bagus. bagus. Padahal sebetulnya media melihat dengan mata kepala sendiri berdasarkan kepentingan publik. Joe Biden itu bermasalah di dalam otaknya itu karena kecepatan untuk memutuskan itu terhalang oleh usia itu. Dan mungkin juga satu waktu Donald Trump akan juga diulas dengan cara yang masuk akal tuh. Bahwa Donald Trump tetap membawa ideologi yang di dalamnya tidak mencerminkan kebebasan individu di Amerika misalnya kan. Tetapi sekali lagi kalau kita lihat secara makro, Amerika juga sebagai negara yang disebut negara demokratis itu kehilangan kader, kekurangan kader. Bagaimana mungkin yang ada di situ Biden, Trump segala macam kan. Padahal udah diuji dalam 2 kali pemilu bahwa ya ada masalah dengan Donald Trump itu dalam segi watak, dalam segi pemahaman tentang human rights terutama itu kan. Nah Biden juga ada di dalam masalah yang sama tuh. Bahwa kecepatan dia berpikir dan memutuskan itu berbahaya. Apalagi Amerika siap-siap misalnya untuk perang dunia ketiga. Jangan-jangan dia salah pencet tombol disuruh perang, justru dia tutup tombol negatifnya atau sebaliknya tuh. Jadi sekali lagi pers itu betul-betul memahami kecemasan dari rakyat Amerika. Dan pers mengucapkan itu dengan baik bahwa mereka harusnya mengevaluasi 2 kandidat ini dan memutuskan supaya Joe Biden mundur karena dianggap ini membahayakan negara. Nah di kita orang yang udah berbuat tipu berkali-kali masih dilulukan sebagai elektabilitasnya masih 80%, likabilitasnya masih begitu. Jadi kritik kita juga pada kecermatan pers untuk mengambil posisi sebagai pilar keempat demokrasi. Pers punya hak moral untuk menilai apakah presiden sekarang misalnya sama seperti mereka melihat presiden Amerika, calon presidennya itu bermasalah apa tidak. Demikian juga keadaan sekarang di Indonesia. Kalau kita bandingin, maka mesti ada keterangan yang lebih jujur dari pers nasional tentang incapacity dari kabinet yang sekarang, sehingga lebih cepat misalnya Pak Jokowi serahkan kebijakannya pada Pak Prabowo, nggak perlu tunggu Oktober kan, karena itu akan berlarut-larut. Nah, hal yang sama kita lihat juga di Amerika. Bahwa pers tahu bahwa kalau Biden masih ngotot dan kemungkinan besar dia kalah, itu artinya Donald Trump yang akan berkuasa. Dan Donald Trump juga disorot sebagai orang yang tidak terlalu paham tentang human rights. Jadi kita balik lagi pada fungsi dari pers sebagai fourth estate, sebagai pilar keempat dari demokrasi, itu kejujuran untuk membuat evaluasi. Ya, kemarin kan kita berharap ketika terjadi debat yang seru pada pemilihan presiden kemarin, pada masa-masa kampanye itu, setidaknya kita mendapat semacam panduan gitu bagi publik untuk melihat bahwa presiden itu dilihat dari kualitas mereka ketika berdebat. Dan kita tahu setiap kali berdebat, terutama wakil presidennya ya Pak Prabowo ada catatan-catatan. Tapi yang saya kira yang paling banyak disoroti itu adalah calon wakil presiden waktu itu Gibran, ya Bung Rocky, termasuk bahkan sampai attitude-nya pun dipersoalkan gitu. Nah, tetapi ternyata kemudian media meskipun memberikan catatan-catatan, tapi tentu tidak melangkah terlalu jauh seperti Amerika yang membuat semacam kemudian editorial gitu. Kemudian rakyat kita yang saya kira mungkin karena bolak-balik Anda sampaikan tingkat pendidikannya itu ya mereka tidak lagi debat itu tidak terlalu mempengaruhi itu, dan kemudian buat mereka ya apapun yang terjadi kalau mereka sudah kadung pilih Gibran dan kemudian ada bansos, ya udah tetap aja pilih mereka. Percuma ada orang yang bagus debatnya bisa
menyampaikan secara bagus apa program-program kerjanya, itu nggak penting buat rakyat kita. Kalau kita lihat pers Amerika yang terbelah juga di dalam berpihak gitu, berpihak karena independen justru itu. Ada yang berpihak pada Republik, ada yang berpihak pada Demokrat. CNN mungkin punya tradisi berpihak pada Demokrat, sementara Fox ya. grupnya itu berpihak pada Republik. Ya. Tetapi dua-duanya itu punya standpoint, yaitu mengevaluasi keadaan real yang terbaca lewat debat. Jadi bagi publik Amerika, jurnalis Amerika, debat terakhir atau debat yang menunjukkan incapacity dari Joe Biden itu betul-betul mencemaskan mereka. Jadi pers akhirnya memilih untuk meminta supaya Joe Biden berhenti karena langsung terlihat di atas panggung buat debat itu menunjukkan ada otak yang nggak cukup lagi kepada Joe Biden. Jadi sinyal pertama langsung bisa dilihat. Nah di kita justru dari awal sinyal pertama mesti kita lihat tuh. Ini ada yang nggak punya kapasitas, ada yang hanya mampu untuk ledek-ledek tuh, tapi diteruskan. Jadi sekali lagi itu filter kecerdasan calon-calon presiden ini atau yang kita sebut intelektualitas itu harus menimbulkan kontroversi itu dan perdebatan. Nah di kita nggak pernah itu debat itu dijadikan dasar. Padahal debat itu adalah kunci pertama untuk mengetahui pintu demokrasi bisa dibuka apa tidak tuh oleh calon presiden. Pintu keadilan sosial bisa dibuka nggak oleh otak calon presiden tuh. Jadi sekali lagi jurnalis yang bebas itu, yang independen, mereka lah yang mampu untuk mewakili suara resmi dari rakyat. Karena mereka membaca lebih awal dan punya kemampuan mendeteksi lebih awal justru ketika menonton debat di atas panggung politik. Nah, kita ingin supaya nanti pilkada ke depan itu juga lakukan hal yang sama, supaya jurnalis itu tidak tergantung headline-nya itu pada pesanan-pesanan kandidat atau pesanan lembaga survei. Kan banyak headline kita itu hanya sekedar mengikuti hasil survei, bukan pengetahuan dari jurnalis sendiri tentang apa yang real di atas panggung debat. Ya, dan makanya catatan saya juga sering kali memberi catatan mengapa media-media ini sekarang di Indonesia itu seperti saya sebut sebagai vacuum cleaner gitu ya. Apapun yang dipublikasikan oleh lembaga survei itu ya disedot begitu saja, tapi mereka tidak pernah memberikan konteks ya. Satu konteks, kedua harusnya mereka juga memberikan track record gitu loh. Track record bagaimana lembaga-lembaga survei itu. Saya kira kan catatan-catatan ini penting untuk memandu pada publik. Jadi tidak hanya sekedar bahwa publik suguhi, oh surveinya ini menyatakan ini, tapi siapa lembaga survei itu, bagaimana dia afiliasinya, dia terafiliasi dengan siapa, kemudian bagaimana track record-nya, kan itu yang harusnya dipandu oleh media untuk publik. Iya kan harusnya hasil lembaga survei itu masuk di ruang redaksi untuk diulas di situ kan. Betul. Editorial policy itu untuk memperlihatkan ini surveinya benar apa enggak tuh. Tapi konyolnya di Indonesia ini mainstream jurnalis ini justru jadi bagian dari tim sukses kan. Jadi mereka sebenarnya juga digaji oleh lembaga-lembaga survei sehingga nggak ada critical point of view yang dihasilkan lewat rapat redaksi itu. Itu soal yang udah kita tahu tuh bahwa tiba-tiba ada headline dan seragam 5 lembaga survei seragam hasilnya dan 5 media massa sama-sama mempromosikan hasil yang sama. Nggak ada semacam ya referensi atau kontra referensi terhadap hasil survei itu. Ini bahayanya demokrasi yang dituntun oleh surveyor pada saat yang sama jurnalis menjadi bagian dari politik survei itu soalnya. Ya. Saya teringat pada pilkada 2017 di Jakarta ya Bung Rocky. Itu saya lupa ya tepatnya laboratorium politik FISIP UI sehingga saya membuat rapor terhadap lembaga-lembaga survei, ada yang dapat kartu kuning, ada yang dapat kartu merah bahkan begitu. Tapi pernah terjadi itu kan? Tapi saya kemudian terkejut ketika mereka pemilik lembaga survei ini yang pernah dapat kartu merah pun kemudian diundang di talkshow di media dan sebagainya, dan media memberikan panggung baru dan publik juga lupa bahwa orang ini sudah kena kartu merah gitu, orang ini sudah kena kartu kuning gitu. Itu kamera televisi ini kan mencari sensasi itu. Walaupun mereka tahu sebetulnya ini tokoh yang seharusnya tidak boleh ada di talk show itu karena memanipulasi metodologi penelitian. Karena mengambil sampel dari mereka yang habis disiaran BLT kan itu kan kita tahu tuh setelah dikasih BLT tiba-tiba disurvei pasti itu diingatan mereka itu masih logo yang ada di goodie bag dari BLT kan. Jadi universitas yang harusnya jujur dan kejujuran itu udah dimulai dulu itu betul 2017 UI bikin semacam peringkat untuk mengatakan yang ini bohong, yang ini bagian tipu-tipu aja itu. Nah
komunikasi antara universitas dan jurnalisme itu dibatalkan oleh status dari seringkali pemimpin redaksinya itu bagian dari geng surveyor ini, itu yang saya sebut tadi itu. Seringkali saya juga baca Kompas terutama itu, tiba-tiba ada survei yang ini kok seolah-olah Kompas nggak punya filter untuk mengetahui survei ini arahnya kemana. Kan itu intinya tuh. Nah, kadang-kala Kompas juga bikin survei sendiri yang di dalamnya bertentangan. Jadi 2 minggu lalu bilang begini, baru 1 minggu dengan responnya yang sama udah berubah kan. Jadi, sekali lagi kita harus curigai bahwa media-media besar ini dikendalikan oleh semacam algoritma lembaga survei, dan itu berarti halaman-halaman khusus di koran-koran besar ini udah dibeli, di ijon oleh lembaga survei. Bahkan jurnalisnya bisa di ijon. Ya, karena itu sekali lagi kalau kita kembali lagi ke kasus yang terjadi di Amerika hari-hari ini artinya partai-partai politik yang mengusung kandidat, kemudian media massa dan sebagainya, mereka itu punya tanggung jawab terhadap moral begitu ya. Mereka tidak akan membiarkan seorang kandidat calon presiden yang itu kalau ketika dia dibiarkan gitu seperti pilot, nanti dia akan bisa menabrakkan pesawat yang dia kendalikan. Ini pesawat besar itu bangsa Amerika, dan di Indonesia harusnya begitu juga. Ini bahaya besar, ini negara kita sebesar ini juga kemudian diserahkan pada pilot yang tidak punya kapasitas gitu, yang disebut apa ya, eksekutif fungsionalnya begitu ya. Itu Amerika memang belajar, terutama dari zaman Watergate, ketika jurnalis itu melakukan investigasi yang berbuntut jatuhnya Nixon. Itu pelajaran pertama, apa namanya, All the President Man, yang siapa jurnalis Washington Post itu, Bob Woodward, itu. Jadi sebetulnya jejak di kita pun ada sebetulnya kan, orang seperti Mohtar Lubis, Rosyan Anwar itu kan tajam sekali tuh mengkritik Presiden Soekarno pada waktu itu. Jadi kemampuan jurnalisme kita itu hilang, dan itu yang menyebabkan juga daya analisis dari rakyat kita tidak dibantu oleh jurnalis kan. Rakyat kita udah otaknya miskin, IQ-nya tinggal 78, pendidikannya itu kelas 7 SD, harusnya dibantu oleh analis dari media massa. Tapi sekali lagi itu mungkin jadi kutukan kita bahwa demokrasi kita tumbuh, tapi bukan bertumbuh, tapi sekedar membengkak tuh. Jadi cuma bengkak doang tuh, dan pers justru bagian yang membengkakkan demokrasi tanpa menuntun pertumbuhan. Ya, karena itu makanya kita nggak terlalu terkejut kalau banyak sekali kemudian wacana kan, orang yang mungkin frustrasi dengan melihat prakteknya demokrasi langsung di Indonesia ini kemudian ingin kembali lagi ke amandemen Undang-Undang Dasar 45 untuk mengembalikan bahwa pemilihan presiden itu sebaiknya dipilih di MPR begitu, Bung Rocky. Dan itu kemarin ribut-ribut sampai ketua MPR pun kemudian diberi surat peringatan teguran ringan oleh MKD karena menyatakan bahwa seluruh fraksi siap kembali amandemen UUD 45. Iya, sebetulnya juga sangat mungkin kasih kesempatan Pak Bambang Susatyo buat nerangkan yang dia maksud apa sebetulnya kan. Dan tiba-tiba dia dapat hukuman, lalu orang senang. Padahal sebetulnya mungkin ada poin di situ. Tetapi kita juga udah nggak percaya kalau anggota DPR ngomong kan. Jadi orang menganggap ya Bamsud ini di belakangnya pasti ada agenda tuh. Padahal sebetulnya kajian akademis juga menunjukkan keinginan untuk kembali ke sistem yang dipilih secara kolektif oleh MPR misalnya. Kalau itu dilakukan dengan kajian yang bagus, itu masuk akal untuk dijadikan alternatif dalam cara kita merekrut pemimpin kan. Tetapi kalau yang ngomong Bamsud, orang udah nggak percaya, sama seperti Jokowi ngomong bener, orang nggak percaya juga kan. Jadi udah terjadi semacam degradasi atau involusi di dalam public opinion kita itu. Orang tidak lagi dengar apa idenya, tapi siapa yang ngomong tuh. Jadi kalau kendati idenya mungkin bermutu, tapi kalau yang ngomong orang yang dianggap udah cacat dari awal, udah banyak cewek-ceweknya, orang anggap ya dia pasti bohong. Ini sekali lagi tuh, iya, jadi public opinion itu tidak lagi jujur, tidak ada lagi yang disebut sebagai ideal speech situation tuh, hal yang ideal yang bisa diucapkan lewat tulisan-tulisan bermutu di media massa. Ya, apalagi kalau yang disampaikan tidak bermutu, yang menyampaikan tidak bermutu lagi. Itu loh. Ya, dan yang membaca ya pasti orang yang nggak bermutu juga. Jadi ini satu problem baru, karena pendidikan tidak diunggulkan di Republik ini. Yang diunggulkan adalah jalan tol, bukan jalan pikiran. Tuh. Ya. Sebetulnya ada kesempatan pada Pak Prabowo untuk memulai tradisi intelektual lagi itu yang kita harapkan dari beliau. Begitupun dia udah terpilih, oke. Jadi kita tinggal mencoba untuk mendalilkan kembali bahwa Indonesia ini didirikan oleh isi kepala, bukan oleh isi amplop.
Baik, terima kasih Bung Rocky. Kita nolkan semua. Oke.